A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana mengkufuri kalian. Wa kaifa, dan bagaimana takfuruna, mengkufuri kamu sekalian. Wa kaifa, dan bagaimana takfuruna, kufur kamu sekalian. Wa antum, sedangkan kamu sekalian, ikututlah dibacakan, alaikum, atas kamu sekalian, opo ayatullah, beberapa ayat Allah. Wa fikum, dan di dalam kamu sekalian, rasuluhu, utusan Allah. Orang-orang kafir Mekah, bagaimana kalian bisa kufur sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan pada kalian, dan di antara kalian juga ada utusan Allah. Kok kalian sampai kufur itu loh? Apa sebabnya? Bagaimana? Bagaimana kalian bisa menjadi orang kafir sementara ayat-ayat Allah dibacakan pada kalian, dan di antara kalian juga ada utusan Allah, ada Nabi. Mestinya secara perhitungan sudah dibacakan ayat-ayat Allah, terus di tengah-tengah kehidupannya juga ada Nabi, mestinya bisa menjadi orang iman. Nyatanya kalau Allah tidak memberikan hidayah, juga tidak bisa menjadi orang iman. Waman, dan barang siapa yaktasim, yang berpegang teguh dia, yang menetapi dia, billahi, pada Allah, pada agama Allah. Faqad udiya, maka sungguh diberi petunjuk dia, ditunjukkan dia, ila siratin, pada jalan, ila siratin, pada jalan, pada agama, mustaqimin, yang lurus, yang benar. Barang siapa yang berpedoman pada agama Allah, menetapi agama Allah, maka sungguh dia telah ditunjukkan agama yang benar. Dipertanda kalau orang itu menetapi agama yang benar adalah kalau dia mau berpegang teguh, mau menetapi agama Allah. Bagi kita umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Yang pertama, agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian Islamnya betul-betul harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Praktek mengerjakan Islamnya dengan berjamaah. Ada pengaturnya dan ada rokyanya, ada pemimpinnya dan ada jamaahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqu, takutlah kamu sekalian, Allah, pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenarnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan sebenarnya itu maksudnya ketika diperintah mampu nggak mampu, ya tetap harus dikerjakan. Nah, itu namanya takut dengan sebenar-benarnya takut. Maka ayat ini mansuh, nasanya surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Untuk takut pada Allah itu sakpol kemampuan masing-masing. Bukan sakpol-polnya takut, bukan dengan sebenarnya takut, tapi sakpol kemampuan masing-masing. Meskipun diperintah haji, kalau memang belum mampu ya nggak wajib. Itu namanya sakpol kemampuan itu begitu. Wala tamutunna, dan janganlah mati sungguh kalian,
illa kecuali wa antum dan kalian iku muslimuna orang-orang yang Islam. Orang iman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takut pada Allah. Apapun perintah Allah, mampu nggak mampu, harus dikerjakan. Itu namanya takut pada Allah dengan sebenarnya takut. Maka tadi bahwa ini dimansuh. Sebagai nasanya surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sakpol kemampuanmu. Contohnya tadi di perintah haji, kalau memang mampu, wajib haji. Kalau belum mampu, ya sakpol kemampuannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati sungguh, kecuali dalam keadaan Islam. Artinya, oleh Allah kita diperintah untuk tetap Islam sampai pol ajal mati kita masing-masing. Karena memang orang netepi ibadah kepada Allah itu harus sampai pol ajal mati. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu Muhammad sampai dengan datang al-yakin, ay al-maut, sampai dengan datang matimu. Nah, termasuk di dalam ayat ini Allah berfirman, Allah perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sungguh. Janganlah benar-benar kamu mati kecuali dalam keadaan mati, kecuali dalam keadaan Islam. Disilakan mati kalau tetap dalam keadaan Islam. Wa'tasimu dan berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillahi pada agama Allah, pada tali Allah, agama Allah, jami'an dengan berjamaah. Wala tafarraqu dan janganlah berpecah belah kamu sekalian. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah perintah dan tetapilah Islam sampai dengan datang matimu, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat ini Allah kemudian perintah dan tetapilah agama Allah dengan berjamaah. Jangan sampai berfirqah, berpecah belah. Nah, ini artinya di dalam menetapi Islam dia harus dengan berjamaah. Tidak boleh berfirqah, nggak boleh berpecah belah. Sementara berjamaah itu banyak dalil-dalil di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah." Tetapilah berjamaah dan jauhilah berfirqah, berpecah belah. Termasuk di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga, maka supaya menetapkan dirinya di dalam jamaah. Jamaah itu kalau dalam sholat ada imamnya, ada makmumnya. Itu sholat berjamaah namanya. Walaupun hanya 2 orang, kalau ada imamnya, ada makmumnya, namanya sholat berjamaah. Dapat keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tafdulu sholatul jama'ati ala sholatil fadhi bi khamsin atau bisa ba'in wa isyrina darajah. Yang artinya melebihi apa sholat jamaah atau sholat sendiri dengan 27 derajat atau 25 derajat. Kalau sholat jamaah dapat 27 atau 25, kalau sholat sendiri hanya dapat 1, itu pun kalau sempurna. Nah, ini kalau dalam sholat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang namanya berjamaah itu ada pemimpinnya, ada pengaturnya, ada ro'yanya, ada jamaahnya. Wadkuru dan ingatlah kamu sekalian nikmatallahi pada beberapa nikmat Allah. Alaikum atas kamu sekalian. Antara lain nikmat Allah yang diberikan padamu, id kuntum ketika ada kamu sekalian, iku a'daan beberapa musuh. Fa'allafa maka mengumpulkan siapa Allah, melemaskan siapa Allah,
baina qulubikum, di antara beberapa hati kamu sekalian. Fa asbahtum, maka menjadi kamu sekalian bi ni'matihi, sebab nikmat Allah, yaitu hidayah, Islam, iman, menjadi ikhwanan, beberapa saudara. Setelah kita diperintah oleh Allah untuk Islam sampai mati di dalam menetapi Islam dengan berjamaah, tidak berfirqah, lalu Allah mengingatkan pada kita, hai orang iman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kamu. Artinya mengingat di sini bukan hanya diingat-ingat, tapi disyukuri. Nah, jadi syukurilah nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan pada kamu. Antara lain, dulu ketika kamu belum jadi orang iman, masih jahiliyah, di kalian tuh selalu bermusuh-musuhan. Lalu Allah melunakkan, melemaskan hatimu dengan cara diberi hidayah, dijadikan orang iman. Kemudian sebab nikmat Allah, hidayah Allah, keimanan itu, lalu kamu bisa menjadi seperti saudara. Kejadian ini dialami oleh penduduk Madinah. Di penduduk asli Madinah ada suku Aus dan suku Khazraj. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis, kanatil harbu bainal Aus wal Khazraj asyrina wa mi'ata sanah. Pertempuran, peperangan yang terjadi antara orang-orang Aus dan orang Khazraj itu selama 120 tahun. Hatta qaumal Islam wa hum ala dzalik. Sampai Islam datang di Madinah, mereka juga masih seperti itu, masih saling perang terus. Fakanat harbuhum bainahum wa hum ikhwan li abin wa umin. Padahal sebenarnya mereka itu masih ada hubungan saudara, namun selalu berperang terus. Ya. Sampai akhirnya setelah Nabi datang di Madinah, kemudian mereka masuk Islam, baru mereka bisa rukun, tidak saling perang lagi. Jadi ayat ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Ini mengenai ceritanya penduduk Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, yang 120 tahun sebelum Nabi datang di Madinah, mereka itu selalu perang terus. Padahal sebetulnya mereka itu masih ada hubungan saudara. Setelah Islam datang di Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, lalu mereka semua masuk Islam, mereka menjadi saudara, tidak bertempur lagi, nggak perangan lagi. Nah, ini adalah satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Wa kuntum, dan telah ada kamu sekalian, iku ala syafa khufratin, atas tepinya jurang, atas pinggirnya jurang, minan nari, dari neraka. Fa'an qadakum, maka menyelamatkan siapa Allah, kum, pada kamu sekalian, minha, dari tepinya jurang neraka. Nikmat Allah lagi yang harus kalian ingat, orang iman, yang harus kalian syukuri, yaitu sebelum kalian jadi orang iman, sebelum kalian dapat hidayah, sebelum kalian masuk Islam, ibaratnya kalian itu berada di pinggirnya jurang neraka. Sewaktu-waktu mati, tinggal masuk ke neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari pinggirnya jurang neraka itu dengan cara diberi hidayah, bisa menjadi orang Islam, bisa menjadi orang iman. Ini juga nikmat Allah yang harus kalian syukuri itu. Kadzalika, demikian itu, yubayyinu, menjelaskan sapa Allah
Lakum pada kamu sekalian ayatihi pada beberapa ayat Allah. La'allakum agar kamu sekalian ikutahtaduna mendapat petunjuk kamu sekalian. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kamu, hai orang iman, supaya kamu mendapatkan petunjuk, bisa jadi orang iman, bisa mendapatkan hidayah. Kita oleh Allah diingatkan bahwa dulu semasa masih jahiliyah, sebelum diberi hidayah oleh Allah, sebelum jadi orang iman, keadaannya itu musuh-musuhan. Kemudian setelah jadi orang iman, bisa rukun, bisa seperti saudara. Dulu ketika masih jahiliyah, belum masuk Islam, belum jadi orang iman, bagaikan di pinggirnya jurang neraka. Kemudian oleh Allah diselamatkan dengan diberi hidayah, dijadikan orang iman, dijadikan orang Islam. Itu artinya diselamatkan oleh Allah dari pinggirnya jurang neraka. Semua ini nikmat yang harus disyukuri. Termasuk praktek syukur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu makin lama menjadi orang iman, itu bisa makin tertib ibadahnya. Sholat 5 waktunya ditertibkan, kewajiban-kewajiban yang lain termasuk puasanya ditertibkan, dijaga. Ini kebetulan insya Allah tinggal beberapa saat lagi kita memasuki bulan Ramadan. Supaya betul-betul nanti begitu masuk bulan Ramadan, kita usahakan bagi yang memang keadaannya sehat, tidak sakit, tidak bepergian, bisa mengerjakan puasa Ramadan. Karena apa? Karena dengan puasa Ramadan, kalau betul-betul kita niati karena iman pada Allah, membenarkan bahwa itu perintah Allah, dan kita niati untuk mencari pahala, berdasarkan sabda Nabi, maka dosa-dosa kita yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Dalam al-hadits Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, artinya membenarkan bahwa puasa Ramadan itu perintah Allah, wa ihtisaban dan diniati mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang itu yang sudah lewat. Ini termasuk praktek rasa syukur itu seperti itu. Bahkan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, meskipun beliau sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, seperti yang dijelaskan di surat Al-Fath ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah sudah mengampuni dosa Nabi yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan. Namun ternyata bukannya Nabi itu kemudian enak-enakan, santai-santai, tidak. Justru Nabi ngopolkan ibadahnya. Sampai-sampai sholat malam yang bagi umumnya orang iman itu sunnah, bagi Nabi itu dijadikan suatu kewajiban. Saking seringnya, saking lamanya Nabi sholat, sampai kakinya Nabi itu bengkak. Lalu suatu saat ditanya oleh istrinya, "Nabi, bukankah Nabi sudah dijamin oleh Allah pasti surganya? Semua dosa-dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah. Nah, untuk apa Nabi masih sholat sampai kakinya Nabi bengkak?" Oleh Nabi dijawab, "Afala akuna abadan syakuran." Bukankah saya ini adalah hamba yang bersyukur? Artinya, saya praktek seperti ini ingin menunjukkan kesyukuran saya atas nikmat-nikmat Allah itu. Nah, oleh karena itu, para warga jamaah, para kaum muslimin, kita usahakan setelah kita jadi orang iman ini, makin lama bisa makin meningkat. Ibadahnya ditingkatkan, sholat 5 waktunya, puasanya, maupun ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dirinya dijaga, jangan sampai berbuat pelanggaran, berbuat dosa sekecil apapun. Adapun sudah dihati-hati, sudah dijaga kok masih diqadar salah, maka ditobati dengan taubatan nasuha. Wal takun, dan hendaklah ada minkum dari golongan kamu sekalian orang iman, sapa umatun sekelompok umat, sapa umatun umat sekelompok orang, ya da'una yang mengajak mereka umat,
ilal khairi pada kebaikan. Wa ya'muruna dan perintah mereka umat bil ma'rufi dengan kebaikan. Wa yanhauna dan mencegah mereka umat anil munkar dari kemungkaran. Hendaklah di antara kamu orang iman ada sekelompok orang, ada umat, ada sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan, perintah pada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, supaya di antara kamu orang iman itu ada sekelompok orang atau umat yang mengajak pada kebaikan, perintah pada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika dan mereka itu, umat yang mau mengajak pada kebaikan, perintah pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ikuhum mereka iku al-muflihuna, orang-orang yang untung. Orang yang mau mengajak pada kebaikan, perintah pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka orang itu adalah orang yang untung. Yang dikatakan untung itu sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, faman yuhyiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, nah, maka orang itu sungguh orang yang beruntung. Wala takunu dan janganlah ada kamu sekalian, janganlah menjadi kamu sekalian orang iman, kalladzina sebagaimana orang-orang tafarraqu yang berpecah belah mereka, berpecah belah dari agamanya, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Waqtalafu dan berselisih mereka min ba'di ma ja'ahum dari setelahnya datang pada mereka, min ba'di ma ja'ahum dari setelahnya datang pada mereka, apa al-bayyinatu beberapa keterangan. Maksudnya wahyu yang dibawa oleh Nabi. Orang iman, janganlah kalian menjadi sebagaimana orang-orang ahli kitab yang berpecah belah dari agamanya dan berselisih setelah keterangan datang pada mereka. Setelah wahyu yang dibawa oleh Nabi datang pada mereka, justru mereka berselisih, agamanya berpecah belah. Maksudnya adalah orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani. Setelah kedatangan Rasul, bukannya malah iman, tapi malah berpecah belah. Ada yang iman, ada yang kafir. Nah, kita sebagai orang iman, orang Islam, oleh Allah dilarang jangan seperti itu. Wa ulaika dan mereka itu, orang-orang ahli kitab yang berpecah belah dari agamanya dan berselisih setelah kedatangan wahyu yang dibawa oleh Nabi, lahum bagi mereka adabun siksaan azimun yang besar. Orang-orang ahli kitab yang berpecah belah agamanya dan berselisih setelah kedatangan Nabi yang membawa wahyu, sebagian ada yang iman, ada yang kafir itu, mereka di akhiratnya akan diancam dengan siksaan yang besar, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita sebagai orang Islam, orang iman, oleh Allah dilarang untuk seperti itu. Yauma tabayyaddu pada harinya putih, apa wujuhun beberapa wajah, wa taswaddu dan hitam apa wujuhun beberapa wajah. Besok di hari kiamat akan ada wajah-wajah yang putih dan juga akan ada wajah-wajah yang hitam. Adapun wajah yang putih dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Sementara yang wajahnya hitam ahlul bidah wad dhalalah,
Mereka adalah orang-orang yang ahli bid'ah, ahli sesat. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang iswaddat yang hitam apa wujuhuhum, beberapa wajah mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka akan diberitahu, diomongi, akafartum, adakah kufur kamu sekalian? Ba'da imanikum, setelah iman kamu sekalian. Kalau benar kalian kafir setelah iman, faduku, maka merasakanlah kamu sekalian al-adaba, pada siksaan. Bima, sebab apa-apa, kuntum yang ada kalian. Bima, sebab apa-apa, kuntum yang ada kamu sekalian, ikut takfuruna, mengkufuri kamu sekalian. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, mereka itu adalah orang-orang kafir. Fa'ammal ladzina suwaddat wujuhum wahumul kafirun. Nah, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, mereka itu adalah orang-orang kafir. Besok mereka akan diberitahu oleh Allah, oleh malaikat. Orang kafir, orang yang wajahnya hitam, apakah di dunia dulu kamu semua kafir setelah iman? Apakah di dunia dulu kamu murtad dari agamamu, tadinya iman kemudian kafir? Kalau seperti itu, maka rasakanlah siksaan sebab kekufuranmu. Jadi kalau betul waktu di dunia dulu tadinya kamu iman kemudian kufur, artinya murtad, maka sekarang rasakan siksaan sebab kekufuranmu. Wa ammal ladina, dan adapun orang-orang ibyadhat yang putih apa wujuhum, beberapa wajah mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang iman, wahumul mu'minuna. Fa fi rahmatillah, maka di dalam rahmat Allah, artinya surga. Mereka orang-orang yang putih wajahnya, fiha, di dalam rahmat Allah, iku khaliduna, orang-orang yang kekal. Sebaliknya, orang-orang yang wajahnya putih, mereka itu adalah orang-orang iman. Besok di akhirat mereka berada di dalam rahmat Allah. Mereka berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi kebalikan dari orang kafir tadi. Kalau orang kafir nanti akan disiksa dalam neraka selamanya. Kalau orang iman, orang yang wajahnya putih, mereka akan berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Tilka, adapun ini, iku ayatullah, beberapa ayat Allah. Natluha, membacakan kami, pada ayat, alaika, atas engkau Muhammad, bil haqi, dengan hak. Ini semua yang diceritakan di atas adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu padamu Muhammad dengan hak. Jadi Allah membacakan ayat-ayat itu dengan hak, dengan benar. Itu tujuannya supaya yang faham kemudian jadi iman, yang memang qadarnya kafir ya tidak mau iman. Wa mallah, dan tidak ada siapa Allah. Wa mallah, dan tidak ada siapa Allah. Iku yuridu, mengendaki siapa Allah. Zulman, pada menganiaya, lil alamina, pada orang sealam. Lil alamina, pada semesta alam. Jadi kalau kemudian setelah dibacakan ayat-ayat Allah, ada yang kafir lalu disiksa oleh Allah, bukan berarti Allah mengendaki menganiaya hambanya, menganiaya orang sealam, itu tidak. Tapi kalau ada orang setelah dibacakan ayat-ayat Allah kemudian tidak mau iman lalu disiksa oleh Allah, ya berarti orang itu yang merugikan dirinya sendiri. Orang itu yang menganiaya dirinya sendiri, bukan Allah menganiaya pada dia, menganiaya pada hambanya, itu tidak. Walillahi, dan bagi Allah,
Ma apa-apa fis samawati di dalam beberapa langit. Wa ma dan apa-apa fil ardi di bumi. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu miliknya Allah, dalam kekuasaan Allah. Wa ilallahi dan kepada Allah turja'u akan dikembalikan apa al-umuru beberapa perkara. Turja'u akan dikembalikan apa al-umuru beberapa perkara. Karena semua yang ada di langit di bumi itu milik Allah, maka semuanya termasuk semua perkara pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Termasuk kita di manusia, nanti semua akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Kuntum telah ada kamu sekalian, orang iman, iku khaira ummatin sebaik-baiknya umat. Ukhrijat yang dikeluarkan siapa umat? Linnasi kepada manusia. Ta'muruna perintah kamu sekalian bil ma'rufi dengan kebaikan. Wa tanhauna dan mencegah kalian anil mungkari dari kemungkaran. Wa tu'minuna dan beriman kamu sekalian billahi kepada Allah. Orang iman, kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, dikeluarkan pada manusia. Telah ada kamu sekalian orang iman sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dikeluarkan pada manusia. Maksudnya kalian orang iman telah menjadi umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Karena kalian perintah pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Dikatakan sebaik-baik umat karena ini. Mau perintah pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mau beriman kepada Allah. Walau amana dan jikalau beriman, sapa ahlul kitab, orang-orang ahli kitab. Seperti halnya kalian mau beriman pada Allah. Lakana maka niscaya ada iman, ada apa iman? Lakana maka niscaya ada apa iman? Iku khairan baik lahum bagi mereka orang ahli kitab. Seandainya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani itu mau beriman, selain beriman pada nabinya, pada kitabnya, juga mau beriman kepada Nabi Muhammad, pada Al-Quran, maka imannya itu baik untuk diri mereka. Namun kenyataannya, minhum sebagian dari orang ahli kitab, al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Contohnya kalau orang Yahudi, Abdullah bin Salam, tadinya Yahudi kemudian mau masuk Islam, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kalau orang Nasrani, contohnya Waraqah bin Naufal, kemudian Raja Najasyi. Ini orang Nasrani yang akhirnya masuk Islam menjadi orang iman. Wa aktsaruhum adapun kebanyakan mereka orang ahli kitab iku al-fasiquna orang-orang yang fasik. Sebagian dari orang ahli kitab itu ada yang iman.
Tadi di depan disampaikan, seandainya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani itu mau iman, artinya iman pada Nabi, iman pada Quran, maka niscaya imannya itu baik untuk dirinya sendiri. Dalam kenyataannya, sebagian orang ahli kitab memang ada yang akhirnya menjadi orang iman. Contohnya kalau orang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam. Kalau orang-orang Nasrani, misalnya Waraqah bin Naufal, Raja Najasyi. Adapun kebanyakan orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan, orang yang melanggar. Nah, mestinya sesuai dengan syariat yang ada di dalam kitabnya, bahwa sewaktu-waktu di akhir zaman nanti ada seorang nabi namanya Ahmad datang. Nah, mereka juga diperintahkan untuk iman kepada Nabi Muhammad. Namun ternyata saat Nabi datang dengan membawa Al-Quran, mereka tidak mau iman. Itu namanya fasik, namanya melanggar. La yadurrukum, tidak membahayakan mereka ahli kitab kum pada kamu sekalian orang iman. La yadurrukum, tidak memberatkan mereka ahli kitab kum pada kamu sekalian, atau tidak akan membahayakan mereka, tidak akan memberatkan mereka ahli kitab kum pada kamu sekalian orang iman. Illa, kecuali adza, menyakiti. Orang-orang ahli kitab itu tidak akan membahayakan padamu, orang iman, kecuali bisanya hanya menyakiti hatimu. Nah, kalau mereka membahayakan padamu, enggak, kecuali kalau Allah mengendaki. Nah, adapun yang bisa dikerjakan oleh orang ahli kitab padamu itu hanya menyakiti hatimu. Wa iyuqatilukum, dan jika memerangi mereka orang-orang ahli kitab kum pada kamu sekalian orang iman, yuwallukum, maka akan memalingkan mereka ahli kitab kum pada kamu sekalian orang iman al-adbar, pada beberapa belakang. Tsumma la yunsaruna, kemudian tidak ditolong mereka. Seandainya orang-orang ahli kitab itu memerangi padamu, orang iman, maka pasti mereka akan memalingkan belakangnya pada kamu. Artinya lari. Nah, di belakangnya, punggungnya akan dipalingkan pada kamu. Berarti lari. Nah, setelah itu kemudian mereka tidak akan ada yang nolong, tidak akan ditolong. Nah, di orang-orang ahli kitab itu nggak akan bisa membahayakan, nggak akan bisa memberatkan pada kamu, orang iman, kecuali bisanya hanya menyakiti hatimu. Nah, seandainya mereka memerangi kamu, maka pasti mereka akan memalingkan belakangnya pada kamu, akan lari maksudnya. Setelah itu kemudian mereka tidak akan ditolong. Kalau orang ahli kitab berani memerangi kamu, pasti mereka akan lari, nggak akan terus. Kenapa orang ahli kitab seperti itu? Duribat, telah dijadikan alaihim, atas mereka orang ahli kitab, apa adzillatu, hina. Aina ma tuqifu, di mana dijumpai mereka. Aina ma tuqifu, di mana dijumpai mereka. Illa bihablin, sebab mencampur tali peraturan minallahi, dari Allah. Ilahnya di sini bukan istitsna munqati', tapi justru mutasil, ya. Di istitsna mutasil, mengecualikan tapi sambung. Nah, ya.
Jadi kalau ditertibkan maknanya, duribat telah dijadikan alaihim atas mereka, orang-orang ahli kitab, apa adillatu hina. Ainama tuqifu, di mana ditemui, di mana dijumpai mereka. Illa, karena, illa, dimaknanya kecuali, bihablin sebab mencampur peraturan minallahi dari Allah, wahablin dan tali, maksudnya peraturan minan nasi dari manusia. Orang-orang ahli kitab itu dimanapun dijumpai, mereka itu selalu keadaannya hina. Sebab mereka mencampur peraturan Allah dengan peraturan manusia. Karena mereka berpedoman peraturan Allah yang dicampur dengan peraturan manusia. Prakteknya mengerjakan bid'ah. Nah, jadi ilahnya ini bukan mengecualikan, tapi ilahnya itu justru malah nyambung. Nah dia. Di dimanapun orang ahli kitab dijumpai, mereka itu selalu keadaan hina. Sebab mereka telah mencampur peraturan Allah dengan peraturan manusia. Adanya mereka hina dimanapun dijumpai itu, karena mereka mencampur peraturan Allah dengan peraturan manusia. Waba'u, dan kembali mereka, kembali ke hadapan Allah, bighadabin, dengan membawa murka minallahi dari Allah. Dan orang-orang ahli kitab akan kembali pada Allah dengan membawa murka dari Allah. Di saat mereka mati menghadap pada Allah nanti dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Wa duribat, dan dijadikan alaihim atas mereka orang ahli kitab, opo almaskanatu, jatuh. Dan orang ahli kitab itu dimanapun berada, mereka akan selalu jatuh, rendah, kalah. Zalika, demikian itu, orang ahli kitab jatuh, hina, dimurkai Allah. Bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka orang ahli kitab, iku kanu, ada mereka, iku yakfuruna, mengkufuri mereka, bi ayatillah, pada beberapa ayat Allah. Wa yaqtuluna, dan membunuh mereka, al-anbiya'a, pada beberapa nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak atau dengan tidak benar. Adanya orang ahli kitab dimanapun dijumpai keadaannya hina, keadaannya jatuh, dan nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah, sebab mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah. Dan mereka juga membunuh beberapa orang nabi dengan tidak hak. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah, di bawah pernah dalam satu hari, orang ahli kitab itu membunuh 43 nabi. Nah, sehingga pantas kalau dimanapun orang ahli kitab ketemu dengan orang iman, mereka itu hina, mereka itu jatuh. Dan sewaktu-waktu mereka mati menghadap pada Allah, akan dimurkai oleh Allah. Zalika, demikian itu, orang ahli kitab hina, jatuh, dimurkai Allah, bima, sebab apa-apa, asau, yang menentang mereka. Bima, sebab apa-apa, asau, yang menentang mereka.
Wa kanu dan ada mereka ahli kitab iku ya'taduna melewati batas mereka. Adanya orang ahli kitab dimanapun dijumpai orang iman keadaannya hina, jatuh, dan suatu waktu mati menghadap Allah dalam keadaan dimurkai Allah, sebab mereka menentang pada Allah, menentang pada Rasul, dan mereka itu orang-orang yang melewati batas, orang-orang yang melanggar. Jadi karena mereka maksiat, mereka melanggar, sehingga akibatnya itu dimanapun orang iman ketemu dengan orang ahli kitab mesti mereka itu hina, jatuh, suatu waktu mati menghadap Allah, mereka dimurkai oleh Allah. Laisu tidak ada mereka orang ahli kitab iku sawaan sama. Orang ahli kitab itu enggak sama antara yang iman dengan yang kafir. Di antara orang ahli kitab yang iman dengan orang ahli kitab yang kafir itu tidak sama, berbeda. Min ahlil kitabi, sebagian dari orang ahli kitab, ummatun, umat, qaimatun yang tegak, yang adil. Yatluna membaca mereka ayatillah pada beberapa ayat Allah. Yatluna membaca mereka ayatillah pada beberapa ayat Allah. Ana al-laili pada waktu malam. Ana al-laili di waktu malam. Wahum dan mereka iku yasjuduna, sujud mereka. Antara orang ahli kitab yang iman dengan orang ahli kitab yang enggak iman, yang kafir itu enggak sama. Sebagian dari orang ahli kitab ada umat yang adil, yang tegak. Di umat yang adil, umat yang tegak. Yang membaca ayat-ayat Allah di waktu malam ya, sambil mereka mengerjakan sujud, mengerjakan sholat. Nah, ini adalah orang ahli kitab yang iman, yang seperti itu. Jadi, di waktu malam mereka membaca ayat-ayat Allah sambil sujud, artinya sholat malam. Di sebagian orang ahli kitab itu ada yang seperti itu. Itu orang-orang ahli kitab yang iman. Yu'minuna beriman mereka ummatun billahi kepada Allah. Yu'minuna beriman mereka billahi kepada Allah. Wal yaumil akhiri dan pada hari akhir. Wa ya'muruna dan perintah mereka bil ma'rufi dengan kebaikan. Wa yanhauna dan mencegah mereka anil mungkari dari kemungkaran, dari perbuatan dosa, maksiat. Wa yusari'una dan berlomba-lomba mereka. Wa yusari'una dan berlomba-lomba mereka fil khairati di dalam beberapa kebaikan. Yang mana sebagian dari orang ahli kitab itu juga beriman kepada Allah dan juga beriman pada hari akhir. Mereka perintah pada kebaikan, mencegah, melarang dari perbuatan dosa mungkar, dan mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara orang ahli kitab yang iman dengan ahli kitab yang kafir itu enggak sama. Sebagian orang ahli kitab yang iman ada sekelompok umat yang tegak,
Mereka mau membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sambil mengerjakan sholat malam. Dan mereka juga beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mau perintah terhadap kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini orang-orang ahli kitab yang iman itu seperti itu. Nah. Kalau malam, mereka bangun malam, kemudian baca ayat-ayat Allah, sholat malam. Mereka juga beriman pada Allah dan hari akhir, mau amar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu berlomba-lomba di dalam urusan kebaikan. Wa ulaika, dan mereka itu, orang ahli kitab yang seperti itu, iku minas solihina, dari golongannya orang-orang yang solih. Dan orang ahli kitab yang sifatnya, keadaannya seperti itu. Kalau malam mau membaca ayat-ayat Allah sambil sholat, kemudian beriman pada Allah dan hari akhir, mau amar ma'ruf nahi mungkar, selalu berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Di orang ahli kitab yang seperti itu termasuk golongan orang yang solih. Tidak ada orang ahli kitab yang seperti itu. Namun juga ada yang kafir, yang tidak seperti itu, yang kufur, yang tidak mau iman terhadap ayat-ayat Allah, tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir. Bukannya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah amar mungkar nahi ma'ruf. Bukannya berlomba-lomba dalam kebaikan, malah justru berlomba-lomba dalam pelanggaran, dalam kemaksiatan. Itu yang kafir. Wa ma, adapun apa-apa, yaf'alu, yang mengerjakan mereka. Bayanema min khairin, dari kebaikan. Iku falayuk faruhu, maka tidak akan dikufuri mereka, pada ma. Falayuk faruhu, maka tidak akan dikufuri mereka pada ma. Adapun kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, amal yang baik yang mereka kerjakan, itu enggak akan dikufuri oleh Allah. Ya, artinya pasti akan diberi balasan oleh Allah, diberi pahala, dengan pahalanya banyak, mereka akan bisa masuk surga selamat dari neraka. Meskipun mereka itu orang ahli kitab, kalau mau banyak berbuat baik, mau banyak beramal sholih, oleh Allah nggak dikufuri, pasti akan diberikan balasan, diberi pahala, dimasukkan ke dalam surga. Ini bukan hanya berlaku untuk kita saja, semua orang. Jadi kalau mau berbuat baik, maka kebaikan yang dikerjakan itu nggak akan dikufuri oleh Allah, nggak akan disia-siakan oleh Allah, pasti akan dibalas oleh Allah, diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu, adapun Allah, iku alimun, maha tahu, iku alimun, mengetahui, bil muttaqina, pada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah maha tahu terhadap orang-orang yang bertakwa. Di siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa pada Allah, mau mengerjakan perintah-perintah Allah, mau menjauhi larangan-larangan Allah, Allah tahu. Dan bukan hanya tahu saja, juga pasti akan diberikan balasan. Kalau yang dikerjakan itu berupa kebaikan-kebaikan, maka akan dibalas dengan pahala, dimasukkan surga. Kalau yang dikerjakan itu amal-amal yang jelek, dosa, pelanggaran, maka akan dibalas dengan dosa, ditulis dosa, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, para warga jamaah yang saya hormati, jangan pernah kita merasa bosan terhadap berbuat baik. Kita supaya memahami bahwa
kebaikan yang kita kerjakan dimanapun, kapanpun, itu nggak akan pernah dikufuri, nggak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Pasti akan dibalas dengan kebaikan, akan dibalas dengan pahala oleh Allah. Maka di dalam setiap kesempatan, kita diingatkan untuk selalu memperbanyak amal-amal yang baik, memperbanyak amal sholih, dan selalu menjaga diri kita dari pelanggaran, dari kemaksiatan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan sekecil apapun, kita hindari sejauh-jauhnya. Terutama kita jangan meremehkan terhadap dosa-dosa kecil. Karena apa? Justru dosa kecil itu yang kadang-kadang diremehkan oleh seseorang, sehingga akhirnya dia pun akhirnya meremehkan terhadap dosa besar. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqarati dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala rajulin hatta yuhliknah." Menjauhilah, takutlah kalian pada remehnya dosa, dosa yang remeh, dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa yang kecil, dosa yang remeh itu akan menumpuk pada seseorang, kemudian merusak orang itu. Kalau dalam peribahasa, orang kalau ngerti di depannya ada gunung, nggak mungkin ditabrak. Kalau orang itu ngerti di depannya ada jurang, nggak mungkin nyemplung, kecuali orang yang niat bunuh diri. Nah, artinya, kalau orang itu tahu di depannya ada gunung, ada jurang, orang itu lebih hati-hati. Justru orang melihat ada batu kecil, kerikil, ada kulit pisang, disepelekan, diremehkan, alah, hanya batu saja kok, hanya batu kecil, hanya kulit pisang saja kok. Ternyata setelah terinjak ya jatuh betul. Itu artinya bahwa kita jatuh itu tidak selamanya karena sesuatu yang besar. Justru terkadang sesuatu yang kecil yang kita anggap remeh itu yang membuat kita malah jatuh. Maka Nabi sudah mengingatkan tadi, kita supaya hati-hati, jangan meremehkan terhadap dosa-dosa kecil. Sehingga kalau kita bisa menjaga diri dari dosa-dosa yang kecil, maka insya Allah kita bisa terjaga dari dosa-dosa yang besar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru, yang kufur mereka, iku lan tughniya, tidak akan bisa menolak, anhum, dari mereka orang-orang kafir, opo amwaluhum, beberapa harta mereka. Wala, dan tidak bisa menolak, sopo auladuhum, beberapa anak mereka. Tidak bisa menolak minallahi, dari siksa Allah, syai'an, pada sesuatu, pada sedikit pun. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta dan anak mereka sedikit pun tidak bisa menolak siksa Allah yang akan menimpa diri mereka. Di orang kafir itu meskipun kaya, banyak anaknya, tetap hartanya, anaknya itu tidak bisa mereka gunakan untuk menolak dirinya dari siksa Allah. Jadi kalau yang kaya saja nggak bisa, yang banyak anaknya saja nggak bisa untuk menolak dari siksa Allah, apalagi yang nggak kaya, apalagi yang nggak punya anak. Wa ulaika, dan mereka itu orang kafir, iku ashabun nar, penghuni neraka. Mereka orang-orang kafir, via, di dalam neraka. Mereka orang kafir, via, di dalam neraka, iku khaliduna, orang-orang yang kekal. Dan orang-orang kafir itu akan menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, anaknya, hartanya tidak bisa menghindarkan mereka dari siksa Allah.
mereka akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Nggak akan bisa dikeluarkan dari neraka sebab hartanya, sebab anaknya itu. Ini keadaan orang kafir seperti itu. Berarti berdasarkan ayat ini, orang kafir itu di dalam neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Mathaluma perumpamaannya apa-apa, adapun gambarannya apa-apa, perumpamaannya apa-apa. Yunfikuna yang menginfakkan mereka orang kafir, fi hadhil hayatid dunya, di dalam ini kehidupan dunia. Digambarkan kama talirikin, sebagaimana gambarannya angin, iku kama talirikin, sebagaimana gambaran angin, fiha di dalam angin, sirrun badai. Badai itu angin kencang yang panas. Asobat yang menimpa apa rih, asobat yang menimpa apa angin, hartha qaumin pada tanamannya kaum, hartha qaumin pada tanamannya kaum, zolamu yang menganiaya mereka, anfusahum pada diri mereka. Fa'ahlakathu, maka merusak apa angin pada tanaman. Gambaran apa-apa yang diinfakkan oleh orang kafir waktu di dunia, itu diumpamakan, digambarkan sebagaimana angin yang di dalamnya ada angin yang panas, ada badainya. Yang angin itu menerpa tanamannya kaum yang langgar, kemudian merusaknya. Nah, ya habis semua. Nah, di angin membawa, angin badai membawa api, menerpa tanaman, kemudian merusaknya. Nah, orang kafir juga begitu. Di orang kafir infak, mestinya orang infak itu dapat pahala karena mereka kafir, sehingga pahalanya itu hilang semua. Nah, digambarkan seperti tanaman mestinya berbuah, menghasilkan buah, tapi karena diterpa oleh badai yang membawa api sehingga rusak. Nah, di orang infak itu mestinya dapat pahala, tapi karena yang infak itu orang kafir, maka sebab kekafirannya itu semua amalan yang mestinya dapat pahala itu pahalanya hilang semua. Nah, ini perumpamaan orang kafir kalau infak itu seperti itu, pahalanya lenyap semuanya. Digambarkan seperti angin badai yang membawa api kemudian menerpa tanaman, maka tanamannya rusak. Jadi tanaman itu mestinya menghasilkan buah karena diterjang oleh angin yang membawa api sehingga terbakar, rusak semuanya. Orang infak mestinya dapat pahala, tapi karena yang infak itu kafir, yang infak itu musyrik, nah, dengan kemusyrikannya, dengan kekafirannya itu menghapus semua pahalanya. Wa ma dzalamahum, dan tidak menganiaya pada mereka. Wa ma dzalamahum, dan tidak menganiaya kepada mereka sapa Allah. Walakin, dan akan tetapi, anfusahum pada diri mereka, yadlimuna menganiaya mereka. Kalau orang kafir infak, sedekah, nggak diberi pahala oleh Allah, bahkan pahalanya terhapus semua, itu bukan berarti Allah menganiaya orang kafir, tidak. Wa ma dzalamahumullah. Kalau orang kafir infak, orang kafir sedekah,
lalu oleh Allah nggak diberi pahala, bahkan pahalanya terhapus semua, itu bukan berarti Allah menganiaya mereka, ngurangi pahala mereka, tidak. Tapi mereka lah yang menganiaya dirinya sendiri. Sebab melakukan kekafiran, kemusyrikan, sehingga dengan kekafirannya, kemusyrikannya itu yang menghapus pahala dari amal yang mereka kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidu, janganlah mengambil kamu sekalian, menjadikan kamu sekalian bitonatan pada teman dekat, teman akrab, min dunikum, dari selain kamu sekalian orang iman. Yang namanya bitona itu teman akrab, teman dekat yang dipercaya untuk mengetahui rahasia. Nah, itu namanya teman karib, ya, bitona itu. Koncoplek. Nah, itu. La ya'lunakum, tidak menghentikan mereka bitona. La ya'lunakum, yang tidak menghentikan mereka bitona, kum, pada kamu sekalian, khobalan, pada kerusakan. Bahkan waktu berharap mereka bitona, waktu berharap mereka bitona, ma anitum, ma pada apa-apa, anitum yang berat kamu sekalian, yang payah kamu sekalian. Orang iman, janganlah kalian mengambil, janganlah kalian menjadikan teman dekat, teman akrab dari selain orang iman. Nah, jadi orang iman, janganlah kalian mengambil, menjadikan teman dekat dari selain orang iman. Yang teman dekatmu itu tidak menghentikan kerusakan padamu. Ketika kamu mau berbuat pelanggaran, berbuat dosa, nggak dinasihati, nggak ditahan, nggak dilarang. Nah, itu namanya layak lunakum khobala. Mereka nggak menghentikan kerusakan kepada kamu. Di saat kamu mau berbuat pelanggaran, kemaksiatan, mereka nggak mau mencegah. Nah, bahkan mereka berharap kalau kamu itu merasa berat, merasa payah. Nah, orang kafir begitu, bukan orang iman begitu. Nah, maka jangan dijadikan teman dekat. Qad badat, sungguh tampak apa al-baghdha'u, kebencian. Qad badat, sungguh telah tampak apa al-baghdha'u, kebencian, min afwahihim, dari beberapa mulut mereka. Artinya dari omongannya. Wa ma, adapun apa-apa tukhfi, yang menyamarkan, apa suduruhum, beberapa hati mereka. Wa ma, adapun apa-apa tukhfi, yang menyamarkan, apa suduruhum, beberapa hati mereka, iku akbaru, lebih besar. Dilihat dari omongannya orang kafir itu sudah kelihatan kebenciannya padamu. Nah, saya ulangi dari awal, orang iman, janganlah kalian menjadikan teman dekat, menjadikan teman akrab dari selain kamu orang iman. Berarti orang-orang kafir. Ya. Yang dimaksud teman dekat dari selain golonganmu berarti bukan orang iman, berarti orang kafir. Janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai teman dekat. Yang mana orang kafir itu nggak akan menghentikan kerusakan pada kamu. Ketika kamu punya angan-angan untuk berbuat dosa, pelanggaran, mereka nggak akan mencegah. Dan bahkan mereka berharap kamu merasa berat. Wadu ma'anitum. Dan mereka berharap, mereka senang
Berarti kalau kamu itu berat, kamu itu deblek. Nah. Orang kafir itu dilihat dari pembicaraannya saja sudah kelihatan kebenciannya terhadap kamu orang iman. Qad batatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh-sungguh kebencian orang kafir itu tampak dari mulutnya. Dilihat dari pembicaraannya, dari omongannya itu loh. Orang kafir itu sudah kelihatan kalau benci dengan orang iman. Adapun yang disimpan dalam hatinya lebih besar lagi. Jadi kebencian yang disimpan, yang disembunyikan dalam hatinya lebih besar lagi. Jadi orang kafir itu dilihat dari omongannya saja sudah terlihat kalau benci terhadap orang iman. Lah kebencian yang disimpan dalam hatinya lebih besar lagi daripada yang ditampakkan lewat omongan itu. Orang kafir itu seperti itu, maka jangan dijadikan sebagai pitona, jangan dijadikan sebagai teman dekat. Qad bayyana, sungguh menjelaskan kami Allah. Qad bayyana, sungguh menjelaskan kami Allah. Lakum pada kamu sekalian orang iman al-ayat pada beberapa ayat. In kuntum jika ada kamu sekalian ikut taqiluna berangan-angan kamu sekalian. Ya orang iman, sungguh-sungguh kami Allah telah menjelaskan beberapa ayat pada kamu. Kalau kamu berangan-angan, maka pasti kamu akan mau iman. In kuntum taqiluna fa'aminu atau tu'minu. Jika kalian mau berangan-angan, maka pasti kalian akan iman. Tidak akan menjadikan orang kafir sebagai teman dekat itu. Antum, ketahuilah kamu sekalian. Ya, antum, ketahuilah antum kamu sekalian. Ulai, mereka. Orang-orang kafir. Ikutuhibbunahum, senang kamu sekalian orang iman, pada mereka orang kafir. Ya antum, wahai kalian, ulai mereka. Atau, antum, hai kalian, ulai semuanya. Gitu ya. Ya antum, wahai kamu sekalian, ulai semuanya. Ikutuhibbunahum, senang kalian pada mereka orang kafir. Padahal wala yuhibbunakum, dan tidak senang mereka orang kafir pada kamu sekalian orang iman. Wa tu'minuna, dan beriman kamu sekalian bil kitabi, pada kitab Al-Quran, kullihi, semuanya kitab. Hei kalian semua orang-orang iman, kalian cinta, kalian senang dengan orang kafir, padahal orang kafir tidak senang dengan kamu. Kalian beriman pada Al-Quran semuanya, sementara orang kafir itu mereka nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Terhadap Al-Quran itu sebagian diimani dan sebagian lagi dikufuri. Sudah tahu begitu itu loh, kok masih kamu jadikan sebagai bitona, teman dekat. Wa idza laqukum, dan ketika bertemu mereka orang-orang kafir pada kamu sekalian orang iman, qalu, maka berkata mereka orang kafir, amanna, beriman kami. Amanna, beriman kami. Wa idza khalau, dan ketika telah kembali mereka, menyepi mereka, kembali pada teman-temannya, sesama orang kafirnya, adzu, maka menggigit mereka, alaikum, atas kamu sekalian orang iman, al-anamila,
pada beberapa jari, al-anamila pada beberapa jari, minal ghaidhi karena marah. Kamu sekalian orang iman, kamu cinta kepada orang kafir, kamu senang dengan orang kafir. Sementara orang kafir tidak senang dengan kamu. Kamu iman pada Al-Quran semuanya. Sementara mereka, sebagian isinya Al-Quran itu dipercaya, sebagian lagi dikufuri. Dan ketika mereka orang-orang kafir itu bertemu dengan kamu, mereka akan ngomong bahwa kami juga iman. Kami ini orang iman loh, kalau ketemu dengan orang iman. Tapi ketika mereka sudah kembali pada temannya sesama kafirnya, addu alaikumul anamila minal ghaid, maka mereka akan menggigit jarinya karena marah kepadamu. Nah gitu. Sambil menggigit jarinya karena marah terhadap orang iman. Lah begitu loh, kok masih kamu jadikan bitona, masih kamu jadikan teman dekat itu loh. Qul katakanlah wahai Muhammad, mutu matilah kamu sekalian orang kafir. Mutu matilah kamu sekalian orang kafir bi ghaidikum dengan kemarahan kamu sekalian. Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang kafir itu, orang-orang kafir, silakan kamu marah-marah sampai mati. Mutu bi ghaidikum. Disilakan kamu marah-marah sampai mati. Ayo, silakan marah sampai mati. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku alimun, maha tahu, bidzatis suduri, dengan keadaannya beberapa hati. Sesungguhnya Allah maha tahu terhadap keadaannya hati. Sebenarnya bagaimana isi hatimu, nah, itu Allah maha tahu. Maka hati-hati dengan isi hati itu. Nah, maka berhati-hatilah dengan isi hati. Nah, sebab diketahui oleh Allah, walaupun itu masih dalam hati, masih di batin, Allah sudah tahu. Nah, maka usahakan meskipun baru mikir, berpikirlah yang baik-baik. Nah, jangan pernah berpikir yang jelek, karena apa yang kita pikirkan pun diketahui oleh Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Intam saskum, jika menimpa pada kamu sekalian orang iman, apa hasanatun, kebaikan, tasukum, maka menjelekkan apa hasanah, tasuhum, maka menjelekkan apa hasanah, hum, pada mereka orang kafir. Hasanah itu berupa kemenangan atau pertolongan. Wa intusibakum, dan jika menimpa pada kamu sekalian orang iman, wa intusibakum, dan jika menimpa pada kamu sekalian orang iman, apa sayyi'atun, kejelekan, kalah, banyak temannya yang mati, yafrahu, maka bersenang-senang mereka, bergembira mereka orang kafir, biya, dengan sayyi'ah. Jika kamu orang iman mendapatkan kebaikan, contohnya kamu dapat pertolongan dalam peperangan menang, maka kebaikan yang kamu dapatkan itu membuat kecewanya orang-orang kafir. Melihat orang iman dapat pertolongan menang, orang kafir merasa kecewa, kurang ajar. Nah. Tapi sebaliknya, jika kalian tertimpa kejelekan, orang iman kalah, banyak yang mati, maka orang-orang kafir itu akan bergembira. Ini kan kurang ajar itu namanya. Nah,
Kalau orang iman dapat pertolongan menang, mereka merasa kecewa. Kenapa harus menang? Tapi kalau kamu kalah, banyak temanmu yang meninggal, mereka justru senang-senang gembira. Nah, sudah seperti itu loh. Lah, kok masih kamu jadikan teman dekat itu loh. Wa in tasbiru, dan jika bersabar kamu sekalian, wa tattaqu, dan bertakwa kamu sekalian, bersabar menghadapi orang-orang kafir, tetap bertakwa menetapi peraturan-peraturan Allah, la yadurrukum, maka tidak membahayakan pada kalian, tidak memberatkan pada kamu sekalian orang iman, opo kaiduhum, upadaya mereka orang kafir, la yadurrukum, maka tidak membahayakan, tidak memberatkan kepada kalian opo kaiduhum, upadayanya mereka kafir, syai'an, pada sedikit pun. Jika kamu sekalian orang iman mau bersabar di dalam menghadapi orang kafir, dan juga tetap mau bertakwa, tetap taat terhadap perintah-perintah Allah, maka sedikit pun upadayanya orang kafir itu tidak akan membahayakan pada kamu. Meskipun mereka berusaha pol-polan untuk merusak kamu, menghancurkan kamu, kalau kamu tetap sabar, tetap bertakwa, maka usahanya orang kafir itu sedikit pun nggak akan bisa membahayakan pada kamu. Ini harus kamu pahami. Kuncinya tadi itu, sabar dan takwa. Ya, untuk menghadapi orang kafir hanya itu. Sabar, dihadapi dengan sabar, dan tetap bertakwa. Di apa yang menjadi peraturan-peraturan Allah, dikerjakan sakpol kemampuan, yang dilarang dijauhi sejauh-jauhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan apa-apa, ya'maluna, yang beramal mereka, iku muhitun, mengetahui. Sesungguhnya Allah maha tahu terhadap apa saja yang dikerjakan oleh orang kafir. Wa'id godauta, wa'id, dan ketika itu godauta, pagi-pagian engkau Muhammad, min ahlika, dari keluargamu. Artinya keluar dari Madinah menuju Uhud. Tubawi'u, menempatkan engkau Muhammad, al-mu'minina, pada orang-orang iman, maqa'ida, pada tempat duduk, lil qitali, untuk berperang. Ceritakan Muhammad, ketika itu pagi-pagi kamu keluar dari Madinah menuju Uhud dengan tujuan untuk mengatur strategi menempatkan orang iman di medan perang. Jadi supaya nanti ketika berperang melawan orang kafir bisa menang, sehingga Nabi pagi-pagi sudah keluar dari Madinah menuju Uhud untuk mengatur strategi, di mana yang harus di atas, mana yang harus di bawah, mana yang harus membawa panah dan sebagainya. Nah, sudah diatur sedemikian rupa oleh Nabi. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 atau tanggal 7 Syawal, tahun 3 Hijriah. Di perang Uhud itu terjadinya hari Sabtu, sebagian mengatakan tanggal 3, sebagian lagi tanggal 7 bulan Syawal, tahun 3 Hijriah. Saat itu jumlahnya orang iman 950 orang. Dengan pembagian 900 orang pasukan di bawah, di bagian bawah, sementara yang 50 orang pasukan panah bertempat di atas gunung dengan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair.
Sementara jumlahnya orang kafir saat itu 3.000 orang. Ya, tetap sama seperti perang Badar 1 lawan 3. Ya. Kalau perang Badar 313 lawan 1.000. Ya. Kalau ini 950 lawannya 3.000. Berarti sama. Nah, 1 lawan 3. Kalau perang Badar, orang iman menang. Kalau perang Uhud ini, orang iman sempat hampir kalah. Walaupun akhirnya juga menang. Wallahu adapun Allah, iku sami'un, maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Dan Allah maha mendengar terhadap apa saja yang dikatakan oleh hambanya, dan maha tahu terhadap apa saja yang dikerjakan oleh hambanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.